Halo Smartscaper Indonesia, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Nah, masih ada kaitannya dengan CO2 nih. Kali ini gue akan ngebahas topik yang beberapa bulan lalu itu pernah cukup rame di grup Facebook ya. Gue saat itu agak tergelitik ingin komen sih, cuman ya akhirnya gue biarin aja dan akhirnya lebih mending gue bahas di konten video kali ini. Kayak gimana postingannya? Nah, waktu itu ada salah satu member di grup Aquascape yang posting Aquascape-nya. Dia itu menggunakan Aquascape metode low tech ya, di Danau Wallstadt. Tanpa injeksi CO2, tanpa tambahan pupuk. Dia yang uniknya beralasan karena meniru apa yang terjadi di alam. Karena katanya CO2 dan pupuk itu tidak alami. Itu adalah campur tangan manusia. Katanya tanaman bisa subur kok di sungai dan di danau tanpa adanya CO2 dan pukcir dan tanpa adanya campur tangan manusia lainnya. Pertama ya, yang harus kalian ketahui itu, hobi aquascape ini adalah closed system alias sistem tertutup. Sedangkan di alam itu adalah open system alias sistem terbuka. Nah, apa itu closed system dan apa itu open system dan apa bedanya? Ya, open system itu artinya ya terbuka. Kalau terbuka, jadi artinya ada yang bisa masuk dan ada juga yang bisa keluar. Nah, di habitat alami itu sangat terpengaruh oleh pola cuaca, lalu proses geologi, interaksi kimia antar tanaman, fauna, dan juga mikroorganisme. Nah, terkhusus untuk ekosistem sungai dan danau yang paling berperan itu adalah air ya. Jadi ada air yang masuk, dan ada juga air yang keluar 24/7 ya, 24 jam dalam seminggu. Artinya setiap jam, setiap detik ada input air baru, baik itu dari hulu sungai, dari mata air maupun dari air hujan. Nah, begitu pula ada air yang keluar ya. Dari sungai itu ataupun dari danau, ada yang mengalir ke danau, ada yang mengalir ke laut ataupun nyabang ke sungai-sungai lainnya. Nah, ini berlangsung setiap saat tanpa henti ya. Tergantung dari faktor-faktor yang gue bilang di awal tadi juga sih, kayak pola cuaca, proses geologi, biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, sedangkan closed system itu ya artinya tertutup, nggak ada yang masuk dan nggak ada yang keluar. Closed system di akuarium itu ya artinya hanya terdiri dari apa yang ada di dalam akuarium itu aja. Tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan. Nah, terkhusus untuk air ya di aquascape ataupun air di akuarium itu, muter di situ-situ aja kan, keluar ke filter, muter di filter, masuk lagi ke akuarium ya kan. Proses yang terjadi di alam seperti kayak sumber makanan, sumber nutrisi, lalu kebersihan air dan pergantian air itu tidak dapat terjadi pada closed system tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, kita sebagai penghobi yang merawat akuarium itu adalah sebagai bentuk campur tangan agar apa yang terjadi di closed system ini bisa mirip dengan apa yang terjadi di open system, yang terjadi di alam. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal ya. Jadi, apakah injeksi CO2 dan pukcir itu tidak natural? Ya, gini ya. Level CO2 terlarut di air akuarium itu tanpa injeksi CO2 ya, itu sangat kecil. Hanya kisaran 2-3 ppm dibanding kandungan CO2 yang terlarut di alam. Nah, di sungai ataupun di danau, terutama yang airnya itu bersumber dari mata air, memiliki kandungan CO2 terlarut sangat tinggi, kisaran 10-40 ppm, bahkan lebih, ada yang mencapai 50 ppm. Nah, kenapa bisa tinggi banget bang kadar CO2-nya? Ya, karena di bawah permukaan, mata air kan dari bawah permukaan ya, dari lapisan batuan aquifer. Nah, di batuan aquifer ini tidak terjadi gas exchange, karena air itu tidak kontak langsung dengan udara. Karena nggak ada gas exchange sama sekali, akibatnya CO2 ini terakumulasi menjadi sangat tinggi. Dan saat keluar ke permukaan, kadarnya itu bisa mencapai 40 bahkan 50 ppm sebelum akhirnya berkurang kadarnya setelah kontak dengan udara. Hal lain, kenapa CO2 di danau ataupun sungai itu bisa sangat tinggi? Karena di ekosistem sungai atau danau ini biasanya itu terdapat tanaman yang sangat banyak. Jadi di saat malam hari ataupun di saat respirasi, tanaman itu kan menghasilkan CO2 ya, mengeluarkan CO2. Yang mana kadarnya itu bisa sangat tinggi karena tanamannya juga melimpah dan akhirnya si CO2 yang dihasilkan pada saat malam ini akan digunakan kembali oleh tanaman tersebut pada pagi hari. Nah, kalau kalian mau lihat data CO2 terlarut di beberapa ekosistem air tawar di berbagai belahan dunia, bisa cek tabel ini ya. Bisa kalian lihat kandungan CO2-nya cukup tinggi, rata-rata di atas 10 ppm. Bahkan ada yang di atas 30 ppm. Nggak heran kan di ekosistem alami, di sungai ataupun di danau itu, tanaman bisa tumbuh dengan sangat sehat. Ya. Sedangkan
Pada akuarium tanpa injeksi CO2, berapakah levelnya? Ya, kadarnya hanya sekitar 2-3 ppm, kurang dari 10% dari apa yang terdapat di alam. Nah, kekurangan inilah yang perlu kita kejar ya, sehingga perlu adanya campur tangan manusia dengan menginjeksikan CO2 tambahan, agar levelnya bisa mirip lah dengan level CO2 di alam. Itu kan CO2 Bang, lalu bagaimana dengan nutrisi lain selain karbon? Oke. Walaupun nutrisi karbon itu adalah nutrisi yang paling penting, 10 kali lebih penting jika dibandingkan dengan nutrisi makro dan mikro lain digabungkan, tapi alam juga ternyata dapat memprovide ataupun menyediakan kebutuhan nutrisi lainnya untuk tanaman. Dari mana? Nah, ekosistem alami air tawar itu memiliki kadar nitrat di atas 10 ppm. Sedangkan di akuarium, ya hanya maksimal 1 ppm. Jika kalian menggunakan soil, ya di awal-awal tanam mungkin bisa lah ya dapat nitratnya itu di atas 30 ppm karena nilai amonia si substratnya ataupun si soilnya itu masih tinggi. Tapi seiring waktu, level nitratnya itu akan jauh mengecil, mendekati angka 0 ppm jika kita tidak menambah pupuk cair ya. Berbeda nih dengan di alam, karena kan di alam itu banyak material organik ya, dari pembusukan daun, pembusukan batang, ataupun sisa-sisa pohon, sisa-sisa fauna yang mati, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sumber amonia yang bisa menjadi nitrat nantinya. Itu sumbernya akan selalu ada dan mencukupi untuk nutrisi tanaman. Selain nitrat dari nitrifikasi sisa material organik, mata air itu juga dapat menyuplai kebutuhan makro tumbuhan lainnya, seperti kayak potasium, lalu kalsium, magnesium, itu banyak terkandung di sumber mata air ya. Nah, kalau untuk nutrisi mikro gimana Bang? Nah, dari mata air juga, ingat, mata air itu sangat kaya sekali dengan nutrisi mikro dan mineral-mineral lain yang tidak hanya bermanfaat buat tanaman ya, tapi juga baik buat manusia ya. Kalian minum air mineral kan. Makanya namanya air mineral karena mengandung mineral yang banyak dari mata air pegunungan. Lalu kalau di akuarium, sumber nutrisi mikronya dari mana Bang? Ya nggak ada atau mungkin ya minim lah. Misalkan kalian dapatkan dari air sumur ya, adalah nutrisinya sedikit. Makanya kita harus nambahin nutrisi mikro lagi dari pupuk cair ya biasanya. Oke, sekarang udah tahu ya bedanya sumber CO2 dan nutrisi dari alam yang open system itu dan dari aquascape yang closed system itu seperti apa. Lalu apa lagi nih pembeda utamanya antara alam dan aquascape? Yaitu akses terhadap oksigen. Nah, di sungai ataupun di danau, terutama sungai dan danau yang mengalir ya, kandungan oksigennya itu sangat tinggi karena gas exchange-nya juga tinggi. Kenapa gas exchange-nya tinggi? Ya, karena di sungai ataupun di danau, permukaan airnya itu luas dan arusnya cukup deras. Selain meningkatkan kadar oksigen, arus yang cukup deras ini juga bermanfaat untuk menghantarkan CO2 dan nutrisi lain dengan lebih baik. Nah, di alam, hampir semua tanaman air tawar itu dapat beradaptasi, baik itu di dalam air atau submerge ya, atau di luar air yang bisa kita katakan dengan immerse. Nah, kalau boleh milih sih, sebenarnya si tanaman itu akan lebih suka tumbuh di luar air karena akan memiliki akses CO2 dan akses oksigen yang lebih baik dari udara bebas. Kelarutan gas di air itu 10.000 kali lebih lambat ketimbang kelarutan gas di udara, sehingga tanaman itu akan lebih mudah bernapas di luar air ya. Kebutuhan akan CO2 dan oksigennya itu akan lebih mudah terpenuhi jika tanaman tersebut kontak langsung dengan udara bebas. Inilah mengapa di alamnya tanaman seperti kayak Bucephalandra, Anubias, Hygrophila pinnatavida, Mogestemon helveri, dan lain-lain akan tumbuh keluar air ya dengan cara memanjat batuan agar mendapatkan akses CO2 dan oksigen yang lebih banyak. Oke, jadi sekarang udah ngerti ya apa bedanya ekosistem buatan di akuarium dengan ekosistem alami di sungai ataupun di danau. Jangan sekali-kali kalian menyamakan apa yang terjadi di open system dan dengan apa yang terjadi di closed system. Itu tidak bisa dibandingkan. Tapi sebenarnya ada beberapa metode sih di closed system ya, metode di akuarium ataupun di aquascape yang bisa kita lakukan untuk menyerupai ataupun setidaknya mendekati open system. Misalkan kayak metode low-tech ya, Diana-Wallstadt method itu bisa cukup membantu untuk mendekati open systemnya di alam. Walaupun hasilnya pasti tidak akan sebaik ataupun tidak akan lebih bagus dibanding tank dengan injeksi CO2 ya. Apalagi pasti hasilnya tidak akan bisa menyerupai buatan alam, itu sangat mustahil. Selain Wallstadt method tadi, ada cara lain yang gue pernah lihat. Sekitar tahun 2010 ya, gue pernah berkunjung ke farmnya Om Narto. Dia itu bikin aquascape dengan substrat pakai lumpur sawah, lalu cahayanya pakai matahari, tanpa CO2, tanpa pupuk tambahan, tanpa filter, tanpa maintenance, tapi ada syaratnya. Ada air yang harus mengalir 24/7, 24 jam seminggu, alias tanpa henti melalui selang kecil, kayak selang aerator itu ya. Jadi si airnya itu ngalir terus dan dibiarkan luber ya.
itu tidak henti airnya mengalir terus, dan hasilnya menurut gua luar biasa, bahkan lebih subur dari aquascape yang pakai CO2, yang pakai pupuk dan lain-lain. Ya tapi itu syaratnya cuma satu tadi, sumber mata airnya itu harus bagus dan harus selalu mengalir tanpa henti. Oke, sekian dulu penjelasan gua untuk part CO2 yang ini. Berikutnya bakal ada pembahasan lain nggak ya mengenai CO2? Ditunggu aja. Jika masih ada pertanyaan mengenai konten ini, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Harusnya sih penjelasan gua tadi udah cukup mudah dipahami ya. Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape di Smartscaper. Akhir kata dari Mampang Perapatan, ini tanggal berapa? Tanggal 10 Mei 2020, masih dalam rangka stay at home, work from home, di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Ciao.